Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas tentang tes substantif bidang biologi untuk persiapan tes PPG Prajabatan. Kita langsung mulai dari nomor 21. Untuk video sebelumnya bisa teman-teman cek ya tentang materi tes substantif biologi ini. Baik, ke nomor 21. Perhatikan pada fase menstruasi berikut. Berdasarkan bagian di atas, proses yang terjadi pada fase D adalah. Silakan teman-teman jawab dulu untuk pertanyaan kali ini, nanti kita akan bahas. Baik, jika sudah kita bahas bersama. Di sini dalam fase menstruasi ada beberapa hormon yang perlu teman-teman pahami ya. Dan beberapa hormon ini tentunya terlibat dalam fase menstruasi. Di sini ada hormon LH ya, FSH, estrogen dan progesteron. Minimal kalau misalkan ada pertanyaan tentang fase menstruasi, minimal teman-teman bisa mengetahui apa fungsi dari masing-masing hormon. Oke, kita lanjutin lagi. Di sini untuk LH sendiri, ini fungsinya untuk merangsang ovulasi ya teman-teman. Terus FSH ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium. Estrogen ini untuk membentuk karakteristik kelamin sekunder pada wanita, dan progesteron ini untuk penebalan dinding rahim ya. Nah, di sini jelas bahwa yang ditanya itu adalah yang fase D. Ya. Di sebelah sini. Ini jelas sekali di sini ada endometrium atau dinding rahim, dan ini semakin menebal ya. Kenapa menebal? Karena peningkatan konsentrasi progesteron. Sehingga untuk jawabannya adalah yang D. Oke, ke nomor 22. Seseorang dapat dikatakan telah memiliki kekebalan aktif jika menunjukkan respon sekunder terhadap infeksi oleh patogen yang sama untuk kedua kalinya. Respon sekunder tersebut terjadi melalui mekanisme apa? Silakan teman-teman, boleh dijawab dulu, di stop dulu videonya. Baik, kita langsung bahas saja. Ada beberapa istilah di soal ini yang perlu kita pahami. Di sini ada respon sekunder dan juga patogen. Respon sekunder ini merupakan respon tubuh ketika terkena infeksi lebih dari satu kali. Dan selanjutnya ada patogen, teman-teman. Patogen merupakan organisme yang menimbulkan penyakit. Penyakit ini sebetulnya bisa diakibatkan oleh virus, bakteri, jamur, ataupun parasit ya, dan biasanya bersifat menular. Lalu apa yang terjadi ketika respon sekunder ini muncul? Jadi, ketika tubuh terkena penyakit satu kali ya, maka tubuh kita akan menyimpan memori, atau dalam istilahnya adalah memori imunologi. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan terkena dua kali? Nah, ini akan mengakibatkan sel plasma ya. Jadi yang namanya sel plasma atau sel darah putih ya, dimana sel plasma ini banyak tipenya ya. Ada sel B dan juga sel T. Nah, untuk kasus ini yang berperan aktif itu adalah sel B ya, teman-teman. Nah, sel B ini akan memproduksi yang namanya antibodi. Ya. Jadi jawabannya itu antara B dan juga C. Antibodi ini akan diproduksi lebih cepat. Kenapa? Karena untuk mengatasi infeksi di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi, ini jawaban yang paling tepat. Ini adalah yang B. Oke ya. Jadi sel plasma akan menghasilkan antibodi. Baik, kita ke nomor 23. Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan kecambah kacang hijau pada intensitas cahaya yang berbeda-beda. Kita lihat dulu tabelnya. Di sini ada kondisi cahaya gelap, remang-remang, dan juga terang. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa. Silakan teman-teman jawab dulu.
Baik, kita akan bahas nomor 23 ini. Sebetulnya untuk 23 ini bisa dilihat dari hasil pengamatannya ya, di hari pertama hingga ke-7. Di sini terlihat sekali berdasarkan percobaan di tabel ini ya, semakin rendah cahaya ini menyebabkan pertumbuhan semakin cepat. Di sini nih ya. Nah, ini yang asalnya 2,3 cm, ini jadi 8,6 cm. Dan kita tahu bahwa ketika tanaman kekurangan cahaya ya, ini akan terjadi peristiwa yang namanya etiolasi ya. Gitu. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawaban yang benar adalah yang B ya. Baik, ke nomor 24, perhatikan data hasil percobaan cara kerja enzim. Di sini ada ekstrak hati ya dan H2O2. Terus di sini berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja enzim dipengaruhi oleh. Nah, di sini teman-teman harus ingat tentang praktikum enzim katalase ya. Silakan teman-teman jawab dulu pertanyaan berikut. Baik, kita jawab dan bahas bersama untuk nomor 24 ini. Jadi, untuk enzim katalase sendiri, itu kan fungsinya untuk memecah ini ya, H2O2 atau hidrogen peroksida ini jadi H2O plus O2 ya. Nah, dipecah oleh yang namanya enzim katalase ya. Nah, enzim ini akan memecah hidrogen peroksida menjadi ini. Gitu. Dan di sini kita amati ya hasil dari percobaannya, ternyata semakin banyak ekstrak hati, ini 10 ya. Ini gelembung dan nyala apinya semakin besar. Nah, ini berkaitan ya dengan komponen air dan juga oksigen yang ada di sini, hingga di sini keterangannya apinya itu besar. Dan jawaban yang paling tepat untuk nomor 24 ini adalah yang C ya. Jelas sekali konsentrasi ekstrak hati yang ditambahkan ini sangat mempengaruhi. Oke, kita ke nomor 25. Perhatikan pernyataan terkait respirasi berikut. Peristiwa Daur-Krebs merupakan salah satu tahapan katabolisme. Pernyataan yang tepat pada peristiwa tersebut adalah, kita cari ya, mana yang tepat dari nomor 1 hingga nomor 5 ini. Silakan teman-teman tentukan dulu jawabannya sebelum kita bahas. Baik, kita bahas ya untuk soal nomor 25 ini. Ada yang perlu teman-teman tahu terkait soal yang berkaitan dengan katabolisme. Jadi, ini ada beberapa tahap. Nah, tahapannya harus tahu ada glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Minimal teman-teman tahu pengertiannya. Ini misalkan glikolisis itu adalah proses perombakan glukosa menjadi 2 ATP, 2 asam piruvat, dan 2 NADH. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Selain itu, teman-teman juga harus tahu tempatnya di mana. Sitoplasma ya, misalkan untuk glikolisis. Nah, boleh teman-teman di screenshot dulu, nanti kita jawab ke nomor 25 ya. Karena tadi di soalnya ditanyakan yaitu adalah siklus Krebs. Ini kita harus tahu inputnya, ini 2 asetil-CoA dan juga ini produknya, dan terjadi di matriks mitokondria. Oke, kita langsung balik lagi ke pertanyaan nomor 25 tadi. Oke, karena tadi kita sudah lihat tabelnya, nih Daur-Krebs ya, berarti untuk jawaban yang benar adalah yang B. Ya, ini sangat jelas sekali. Jadi dengan teman-teman memahami tabel tadi, sebenarnya teman-teman bisa mengerjakan soal tipe-tipe seperti ini. Baik, kita ke nomor 26. Di sini
senyawa kimia yang dihasilkan oleh katabolisme karbohidrat, ya, lemak, dan juga protein yang selanjutnya memasuki rangkaian reaksi dalam siklus Krebs adalah, ingat ya, tadi tabelnya. Jadi untuk siklus Krebs sendiri, ini yang bisa masuk siklus ini adalah apa coba teman-teman? Coba jawab dulu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, kita ingat, kita harus tahu inputnya apa dan produknya apa. Jadi tidak bisa sembarangan masuk ya ke siklus Krebs itu. Jadi harus dalam bentuk asetil-CoA. Oke, kita lanjutkan ke nomor 26. Senyawa kimia yang dihasilkan oleh katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang selanjutnya memasuki rangkaian reaksi dalam siklus Krebs adalah, coba teman-teman jawab dulu ya. Pertanyaan ini nanti kita akan bahas. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dalam siklus Krebs yang bisa masuk atau inputnya itu harus berupa asetil-CoA. Ya. Jadi harus dalam bentuk ini supaya bisa melalui proses siklus Krebs dan nanti produknya bisa terbentuk. Sehingga dengan jelas ini jawabannya yang, nah ini jawabannya yang B. Nomor 27, pernyataan berikut berkaitan dengan fotosintesis. Pernyataan yang benar tentang fotosintesis adalah, silakan teman-teman jawab dulu. Oke, kita bahas ya. Ini fotosintesis merupakan salah satu contoh peristiwa dari anabolisme ya, yaitu penyusunan komponen sederhana ke kompleks ya. Kalau misalkan katabolisme sebaliknya dari kompleks ke sederhana. Nah, di sini mana yang benar kita lihat di tabel konsep dulu ya tentang anabolisme. Nah, di sini dalam proses anabolisme, terutama peristiwa fotosintesis ya, ini terjadi reaksi terang dan juga reaksi gelap. Di mana kedua reaksi ini memiliki perbedaan ya. Yang pertama dari tempatnya, sumber energinya, proses yang terjadi, dan juga produk yang dihasilkan. Nah, ini kira-kira yang mana teman-teman berdasarkan tabel ini ya. Coba kita perhatikan dulu. Nah, berdasarkan tabel tadi, jadi kita tahu bahwa untuk reaksi terang itu akan menghasilkan oksigen ya dan membutuhkan cahaya matahari. Dan dari reaksi tersebut ini akan menghasilkan energi itu berupa NADPH2 dan juga ATP, di mana energi tersebut nanti akan digunakan untuk reaksi gelap ya. Dan pada reaksi gelap nanti ini akan terjadi yang namanya fiksasi karbon dioksida yang berupa PGA ini ya. Nah, jadi untuk jawaban nomor 27 ini adalah yang B. Selanjutnya nomor 28, fermentasi alkohol adalah salah satu respirasi anaerob yang memiliki perbedaan dengan respirasi lain karena diakhiri dengan pembentukan. Silakan dijawab dulu, nanti kita bahas. Baik, kita akan bahas nomor 28 ini. Nah, untuk respirasi anaerob ini, anaerob berarti tidak memerlukan oksigen ya. Nah, dari pertanyaannya nomor 28 ini adalah fermentasi alkohol ya. Fermentasi alkohol ini nanti produk akhirnya itu akan menghasilkan 2 etanol, 2 etanol ya. 2 etanol, 2 CO2 dan
ditambah 2 ATP. Jadi energinya dia cuma ada 2. Ini dari apa? Dari glukosa ya. Misalkan pembuatan tape gitu ya. Dan juga tempat terjadinya adalah di sitoplasma ya, teman-teman. Sito. Oke, jadi jelas untuk jawaban nomor 28 adalah yang E. Baik, kita ke nomor 29. Perhatikan gambar struktur molekul DNA. Ini materinya tentang materi genetik ya. Susunan basa nitrogen 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan adalah, nah ini soal yang mirip sekali ya, muncul ketika saya tes, cuma pertanyaannya sedikit dibedakan ya, tapi intinya seperti ini, ada gambar terus kita menentukan susunan basa nitrogen. Nah sebelum ke sini kita harus tahu dulu teorinya tentang basa nitrogen ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk pasangan basa nitrogen, nah kita harus tahu bahwa basa nitrogen itu ada 2 jenis, ada purin, ada pirimidin, di mana purin terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Tapi untuk di DNA hanya sitosin dan timin saja ya. Ini urasil biasanya di RNA. Nah, terus di sini kita harus tahu pasangan basa nitrogennya ya. Pasangan basa nitrogen adenin ini berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin. Ya, di sini dijelaskan juga tentang pasangan basa RNA, di mana adenin berpasangan dengan urasil, guanin dengan sitosin, tetap sama ya untuk guaninnya. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira yang tepat yang mana kita bahas ya. Di sini nomor 1 adenin, berarti ini berpasangan dengan timin ya. Timin berarti untuk nomor 1 itu T ya, timin. Yang nomor 2 G itu sitosin. Yang nomor 3 G lagi sitosin. Dan yang nomor 4 adenin itu sama timin ya. Jadi urutannya timin, sitosin, sitosin lagi, dan juga timin lagi ya. Berarti yang A. Oke, yang terakhir kita bahas 10 soal saja dulu ya, nomor 30. Perhatikan skema sintesis protein. Peristiwa yang terjadi pada proses 1 adalah, silakan teman-teman jawab. Nanti akan kita bahas. Baik, kita bahas nomor 30 ini. Baik teman-teman, untuk sintesis protein sendiri ini ada berbagai macam tahap ya. Yang mana tahap itu dibagi 2, ada transkripsi dan juga translasi. Di transkripsi ini adalah proses penyalinan DNA menjadi RNA. Ini ada 3 fase ya, ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Nah, untuk translasi sendiri ada 3 tahap sama ya, seperti transkripsi. Ada inisiasi, ada elongasi, dan juga terminasi. Nah, sebetulnya secara singkatnya itu sintesis protein itu bisa dirangkum seperti ini. Jadi tahap pertama itu DNA membentuk mRNA untuk membawa kode sesuai urutan basanya ya. Yang kedua, mRNA meninggalkan inti pergi ke ribosom dalam sitoplasma. Selanjutnya, tRNA datang membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA. Nah, nanti asam-asam amino akan berjajar dan urutan yang sesuai dengan kode sehingga terbentuklah protein yang diharapkan. Nah, protein yang terbentuk merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel dan reproduksi. Nah, tadi karena yang ditanyanya adalah tahap yang pertama ya, yang ini berarti itu masuknya fase transkripsi ya, transkripsi. Kita kembali ke soalnya. Nah, karena ditanyanya adalah nomor 1, di sini ada clue-nya adalah DNA, dan proses selanjutnya itu apa? Di sini jelas ya, untuk nomor 30 ini adalah fase transkripsi.
Dan apa yang terjadi adalah pencetakan RNAD oleh DNA. Jadi ini jawabannya yang C. RNAD itu adalah RNA duta, ini sama dengan mRNA. Itu saja mungkin untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya tentang tes substantif bidang biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.